keberagaman budaya? Nah, tahu kan, Nadia?
Jadi ada yang daerahnya itu di dataran tinggi, ada juga yang di dataran rendah, ada juga yang di pesisir. Nah, perbedaan geografis tersebut menyebabkan adanya keberagaman budaya. Contoh keberagaman budaya itu ada rumah adat, tarian, makanan, pakaian adat, bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya ya, mengapa rumah adat di setiap daerah itu berbeda-beda? Ada yang tahu tidak? Karena suku budayanya berbeda. Ada lagi yang mau berpendapat? Karena tempat tinggalnya berbeda-beda. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ada lagi? Cuaca bulannya ini ada yang sama. Ya. Sudah betul alasannya ya. Jadi rumah adat di setiap daerah itu juga disesuaikan dengan karakteristik daerahnya tersebut. Misalnya yang di daerah pesisir, rumah adatnya itu biasanya berbentuk panggung, rumah panggung supaya tidak kebanjiran. Terus untuk material pembuatan rumah itu juga disesuaikan dengan sumber dari alam yang dihasilkan di daerah tersebut. Misalnya di daerah tersebut itu banyak menghasilkan bambu, makanya rumah adatnya itu bahan utamanya menggunakan bambu. Kalau yang komoditas utamanya itu kayu, biasanya rumah adatnya itu juga menggunakan kayu, dibuatnya bahan utamanya dari kayu. Selain itu, corak-corak pada rumah adat itu juga ada maknanya yang disesuaikan dengan tadi yang sudah Mbak Safia sebutkan ya, disesuaikan dengan suku budaya masing-masing di daerahnya. Nah, di sini Ibu punya soal cerita. Ibu minta anak-anak untuk mengidentifikasi apa saja keberagaman budaya yang ada di cerita ini. Di sekolah, Ibu guru mengajar siswa untuk bercerita tentang daerah asal masing-masing. Rina bercerita bahwa keluarganya berasal dari Sumatera Barat. Di sana ada makanan khas yang terkenal yaitu rendang, dan rumah adat milik neneknya disebut rumah rendang. Sementara itu, Budi yang berasal dari Bali menjelaskan bahwa di Bali ada tarian tradisional yang dimainkan oleh banyak orang dengan formasi mengikat, yaitu namanya tari kecak. Selain itu, Dewi yang merupakan siswa pindahan berasal dari Jawa Barat. Proses bicaranya berbeda dengan teman-teman yang berasal dari Jawa Tengah. Dewi bercerita bahwa dia senang memainkan angklung. Yang sudah selesai, kebudayaan apa saja yang ada di cerita ini dan jenisnya itu apa saja. Salah satu ada yang mau maju untuk mempresentasikan hasil identifikasinya berdasarkan soal ini. Di sini ada 3 macam kebudayaan dari berbagai daerah. Yang pertama terdapat di Sumatera Barat. Teridentifikasi ada berbagai keberagaman yaitu rumah adat dan makanan. Di Sumatera Barat, rumah adat berbentuk yang dinamakan rumah gadang. Dan makanan khas Sumatera Barat adalah rendang. Kemudian pada Provinsi Bali, tarian yang terkenal adalah tarian kecak yang dilakukan secara bersama-sama dengan formasi melingkar. Kemudian pada Jawa Barat terdapat bahasa daerah yang berbeda dengan bahasa daerah di Jawa Tengah, yaitu bahasa daerahnya adalah biasanya bahasa Sunda. Dan alat musik yang dimainkan pada Jawa Barat yang terkenal adalah angklung. Oke, gimana? Apakah sudah dicocokkan dengan pekerjaan masing-masing? Ada yang berbeda? Sama. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan membuat sebuah proyek yaitu pop up book. Kemarin Ibu sudah meminta anak-anak untuk membawa gunting, membawa lem, juga membawa spidol. Sudah dibawa semuanya? Terus ini kemarin Ibu juga sudah membentuk kelompok. Ini duduknya sudah berkelompok? Setiap kelompok Ibu minta untuk menunjuk 1 orang untuk menjadi ketua, lalu maju ke depan.
dan Ibu jelaskan cara membuat pokoknya, nanti ketua kelompok membagi tugas kepada seluruh anggota kelompoknya. Ada yang membimbing media, ada yang membimbing kertas, gitu ya. Intinya dibagi, dikerjakan secara berkelompok. Nah ini sekarang kalian komitmen dulu untuk menentukan kalian memilih provinsi apa. Yang pertama, Tanjung, mau memilih pulau apa? Dari 5 pulau besar di Indonesia, kamu mau memilih pulau apa? Pulau Jawa. Pulau Jawa. Amelia mau memilih pulau apa? Sumatera. Nadia mau memilih pulau apa? Ibu sekalian bagi untuk cover, ibu punya 4 warna yang berbeda. Boleh memilih? Bisa kembali ke kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ibu minta anak-anak untuk menyelesaikan proyek Pokabook selesai hari ini juga. 40 menit pengerjaan apakah cukup? Oke, sebelum itu Ibu jelaskan dulu cara membuat Pokabooknya. Jadi pada LKPD yang anak-anak dapatkan tadi ada 3 gambar. Ada 3 gambar, betul? Betul. Nanti gambarnya dipotong. Lalu untuk satu provinsi itu satu kertas yang berwarna putih. Tadi kan kertasnya beda ya? Nah setelah itu nanti kertas yang berwarna putih itu anak-anak lipat menjadi 2. Setelah itu nanti membuat kotak berbentuk persegi panjang di kedua sisinya. Nah setelah itu nanti dipotong. Terus kalau sudah dipotong, bisa ditekuk ke arah sini dan ke arah sebaliknya. Nah itu nanti yang akan menjadi kertas untuk memunculkan pokoknya. Nah kalau sudah seperti itu, tadi kan bentuknya 3, itu bisa saling ditempelkan satu sama lain kertas putihnya. Terus kertas yang berwarna itu dijadikan cover. Terus anak-anak bisa menuliskan itu namanya rumah adat apa, pakaian adatnya apa, berasal dari provinsi mana, lalu bisa dilihat sekreatif mungkin. Sampai di sini untuk langkah-langkah membuat Pokabook, apakah sudah dipahami? Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, boleh mulai mengerjakan dari sekarang. Ini Pokabooknya dibuat sekreatifnya anak-anak ya. Nah, nih, project sudah benar tadi. Ini. Ya, ini bisa di ini biar pokoknya.
project dengan sangat fokus. Jadi caranya adalah kalau ibu bilang break one, ibu bilang break two, dua saja ya. Kalau sampai 5 nanti kebanyakan. Ya, nanti musik kalian yang bingung. Kalian bisa di pahanya masing-masing, bisa juga di mejanya masing-masing. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Fokus. Break one. Break one.